Assalamualaikum. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video pembelajaran mengenai mengenal data. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Oktavia Adriana Dewi, NIM E1R019120, sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Rizka Fai Fernanda, NIM E1R019132 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Rismala Dian Islami dengan NIM E1R019133. Saya Salsabila dengan NIM E1R019137. Dalam penyampaian materi kali ini, kompetensi dasar yang kami gunakan yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Sedangkan untuk indikator penyampaiannya yaitu pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel, kedua, menyajikan data dalam diagram batang, tiga, menyajikan data dalam diagram garis, keempat, menyajikan data dalam diagram lingkaran. Tujuan pembelajaran materi kali ini yaitu yang pertama, dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, kedua, dapat menyajikan dalam diagram batang, ketiga, dapat menyajikan data dalam diagram garis, keempat, dapat menyajikan data dalam diagram lingkaran. Saya Rismala akan menjelaskan apa itu data. Apa itu data? Kata data berasal dari bahasa Inggris bersifat majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Ada 3 cara untuk mengumpulkan data, yaitu yang pertama wawancara atau interview adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Yang kedua, kuesioner atau angket adalah cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Yang ketiga, observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Contoh cara mengumpulkan data yang pertama, wawancara atau interview. Contohnya, data tentang keadaan dan kondisi satu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat dan satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan, maka kalian dapat mendatangi keluarga tersebut dan melakukan wawancara langsung kepada anggota keluarga di masing-masing daerah tersebut. Yang kedua, kuesioner atau angket. Contohnya, untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu oleh masyarakat di RT 5, kalian dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu. Yang ketiga, observasi atau pengamatan. Contohnya, data tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam satu kelas. Kalian dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas tersebut. Berdasarkan cara memperolehnya, data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contohnya, banyak data anggota keluarga dengan melakukan wawancara dari sumber data. Data mata pelajaran yang disukai dengan memberi angket kepada siswa, dan data tinggi badan dengan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contohnya, data tentang nilai kurs rupiah diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Data banyaknya siswa SMP dalam satu kota atau kabupaten yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, dan data banyaknya penduduk pada satu daerah atau desa diperoleh dari informasi di kelurahan setempat. Menyajikan data dalam bentuk tabel baris kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Perhatikan tabel di bawah ini. Tabel daftar baris kolom penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010-2015.
Tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Contoh berikut adalah tabel kontingensi 3x2, artinya terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Perhatikan tabel jumlah siswa menurut jenis kelamin di bawah ini. Tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Perhatikan tabel nilai ulangan siswa kelas 7B di bawah ini. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori, dapat juga data tahunan. Dalam diagram batang dibutuhkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau waktu, dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai data. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Coba perhatikan sajian data dalam bentuk diagram batang di samping, yang menunjukkan hubungan antara banyak orang dan jenis pekerjaan di suatu wilayah. Saya Octavia akan menjelaskan mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalnya, jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, dan jumlah siswa tiap tahun. Nah, dalam diagram garis, sumbu mendatar atau sumbu yang biasa kita sebut dengan sumbu X menunjukkan waktu pengamatan. Sedangkan sumbu tegak atau biasa kita sebut dengan sumbu Y menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Nah, sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Pada bagian sumbu datar dituliskan atribut atau waktu, dan pada sumbu tegak dituliskan nilai data. Selanjutnya, ada penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram garis tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2013. Ini ada tabel yang menunjukkan pada bulan Januari kurs rupiah itu ada 9.800, Februari 9.900, dan begitu selanjutnya sampai dengan Desember yaitu 11.700. Dalam data bentuk tabel ini kita akan buat menjadi data dalam diagram garis. Sebelah kanannya ada data dalam diagram garis. Karena kita akan mencari titik-titik koordinat dari bulan Januari sampai Desember. Nah, di bulan Januari kurs rupiahnya yaitu 9.800. Kita mengingat kembali pada slide sebelumnya, sumbu X atau sumbu mendatar itu adalah waktu pengamatan, sumbu Y atau sumbu tegak itu adalah nilai data. Jadi nilai data di sini adalah kurs rupiah. Waktu pengamatnya yaitu bulan Januari sampai dengan Desember. Bulan Januari, kurs rupiahnya mencapai 9.800, Februari 9.900, Maret 10.000, dan begitu selanjutnya sampai Desember ada 11.700. Setelah kita mendapatkan titik-titik koordinat di setiap bulan, kita sambungkan semua titik-titik itu menjadi sebuah garis. Dan inilah yang disebut dengan diagram garis. Selanjutnya, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persentase dari keseluruhan data. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau dapat pula dinyatakan dalam bentuk besar sudut.
seperti gambar di samping. Di samping ini ada dua gambar diagram lingkaran, contoh diagram lingkaran. Yang di atas yaitu mengenai tentang olahraga itu menggunakan bentuk besar sudut. Sedangkan mengenai mata pelajaran di bawahnya, gambar yang di bawahnya itu menggunakan bentuk persen. Nah, besarnya persentase atau besarnya sudut ini dapat menentukan besarnya nilai data atau frekuensi dari suatu data tertentu. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh adalah 100%. Dan jika setiap juring dinyatakan dalam derajat, maka besarnya sudut dalam satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran hampir sama dengan menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Oke, selanjutnya di sini ada sajian data dalam bentuk tabel dan diagram lingkaran. Nah, data dalam bentuk tabel ini bisa kita ubah atau bisa kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran dengan bentuk persen. Dimana di sini pegawai negeri sipil itu mempunyai 12 orang, banyaknya ada 12 orang. Sedangkan jumlah seluruhnya itu ada 50 orang. Di sini, pegawai negeri sipil atau PNS itu tertulis 24%. Dari mana nih dapatnya 24% ini? Jadi, cara mencari 24% ini adalah banyaknya pegawai negeri sipil, yaitu 12 orang, dibagi jumlah seluruhnya, yaitu 50, dikali 100%. Kenapa dikali 100%? Karena satu lingkaran penuh ini adalah 100%. Jadi 12 per 50 dikali 100% sama dengan 24%. Begitu juga dengan pegawai swasta. Pegawai swasta di sini ada 6 orang, berarti 6 dibagi 50 dikali 100%, yaitu 12%. TNI atau Polri ada 8 orang, berarti 8 dikali 8 dibagi 50 dikali 100%, yaitu 16%. Dan begitu juga selanjutnya sampai ke yang nomor 8 yaitu lain-lain. Begitulah cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Sekian video pembelajaran tentang pengenalan data dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.